Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2 yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu di dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan masuk pada pembelajaran 3, yakni memahami tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu nanti kita akan belajar tentang bagian dari keimanan kita, yakni rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, ya, yakni yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari sebelumnya berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu dan anugerahi aku kefahaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu yang manfaat bagi kita. Nah, anak-anak, tentang meyakini bahwa Allah itu ada atau tentang keberadaan Allah di dalam Al-Quran, banyak sekali disebutkan ayat-ayat yang menunjukkan tentang keberadaan Allah tersebut. Ya, ini diantaranya Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Yang artinya sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, di dalam ayat ini anak-anak disebutkan bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan Allah, maka adalah diciptakannya langit dan bumi. Ya, ini gambarnya saya tampilkan dulu. Nah, ini gambar yang paling kiri, adanya langit dan bumi, kemudian silih bergantinya siang dan malam, adanya tumbuh-tumbuhan pepohonan, ya, adanya angin yang berhembus, kapal atau bahtera yang berlayar di lautan, ya. Ini semuanya merupakan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah lah yang menciptakan, yang memelihara dan menjaga semua ciptaan-ciptaannya. Nah, jadi langit dan bumi ini merupakan bukti keberadaan Allah. Sesuatu yang ada pasti ada yang menciptakan. Termasuk adanya matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan, misalkan kita memasukkan benih atau bibit ke dalam tanah itu misalkan. Dalam beberapa hari maka akan tumbuh, ya, tunasnya, tumbuh akarnya yang kemudian semakin meninggi bahkan hingga berbuah. Demikian juga. Termasuk juga adanya hewan yang melata, hewan yang bergerak di bumi. Di dalam lautan misalnya juga kita banyak menemui binatang-binatang yang itu semuanya di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk juga angin yang berhembus. Siapa yang menggerakkan ini? Nah, ini di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan Allah lah yang menundukkan semuanya, termasuk bahtera atau kapal-kapal di lautan yang itu digunakan oleh manusia untuk mencari karunia Allah yang ada di lautan. Nah, ini
seandainya Allah tidak menundukkan ini untuk manusia, maka boleh jadi semuanya akan hancur berantakan. Maka ini diantara bukti-bukti ataupun hal-hal yang menjadikan kita memahami tentang keberadaan Allah, bahwa bergulirnya siang dan malam, diciptakannya langit dan bumi dan seluruh alam ini, tumbuhnya berbagai macam pepohonan, bergeraknya binatang-binatang di bumi ini, ya, berlayarnya kapal atau bahtera di samudera, maka itu semuanya adalah bukti kekuasaan Allah, bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaidah ataupun perkataan orang yang begitu awam menyebutkan, kalau ada kotoran, ya, ini kalau dalam bahasa Jawa, kalau ada teletong itu pasti ada sapinya atau ada kerbonya. Maka demikian pula alam ini, alam yang begitu teratur, alam yang begitu besar ini pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mengaturnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakannya. Misalkan khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha, Allah menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Coba ini kamu yang mungkin sudah berkeliling ke Indonesia atau mungkin ke luar negeri, apakah kalian mendapati ada tiangnya langit ini, ada cagae misalkan kalau dalam bahasa Jawa, ya? Memang tidak ada, karena Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha, Allah menciptakan langit ini tanpa tiang. Nah, termasuk juga Allah menurunkan hujan, ya, dari air laut yang kemudian menguap menjadi awan, awan kemudian menggumpal hingga pada saatnya turunlah hujan. Maka ini adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda adanya Allah, begitu. Maka dengan memperhatikan apa-apa yang ada di alam ini, bahkan yang ada di tubuh kita, anak-anak, di tubuh kita ini kalau kita perhatikan, ya, misalkan kita memperhatikan rambut kita ini dalam beberapa hari saja sudah tumbuh. Kita bergerak agak ke bawah sedikit ada alis, ya, ada alis ini. Tetapi sampai usia berapapun alis ini, ya, hanya segini saja, tidak tumbuh sebagaimana rambut ataupun jenggot misalnya. Maka ini dengan memperhatikan alam, dengan memperhatikan apa-apa yang ada di tubuh kita ini, dan ini perintah Allah supaya kita memperhatikan apa-apa yang ada di tubuh kita ini, bagaimana bukti kekuasaan Allah, bagaimana bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini mungkin nanti bisa dicatat ini secara tertulis, adanya langit dan bumi, adanya bulan dan matahari, binatang yang berjalan merayap melata di bumi, silih bergantinya siang dan malam, berlayarnya bahtera di samudra, adanya tumbuhan dan pepohonan, dan berhembusnya angin, ini semuanya adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya, karena kita sudah meyakini adanya Allah, kita meyakini bahwa semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah, kewajiban kita adalah dengan bersyukur, dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, memelihara anugerahnya yang berupa alam ini. Dengan cara apa? Dengan mengelola bumi agar bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jangan sampai kita mengelolanya justru hanya untuk keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. Maka ini kita perlu belajar ilmu. Maka inilah, ya, yang menjadikan kita wajib belajar, menuntut ilmu, sehingga kita bisa mengelola bumi ini agar bermanfaat. Saat ini bumi mungkin sudah dikelola, tetapi kebanyakan membawa kemudharatan atau membawa bahaya bagi manusia yang lainnya. Karena
pengelolaannya tidak berdasarkan atas ketaatan kepada Allah. Maka ini kewajiban kalian sebagai seorang muslim memiliki ilmu yang banyak, ilmu yang mumpuni untuk kemudian mengelola bumi anugerah Allah ini untuk manfaat atau untuk kebermanfaatan bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan ilmunya kepada kita sehingga kita mampu menyadari akan kekuasaan Allah, akan keberadaan Allah, dan kita senantiasa dalam ketaatan kepadanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.